Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-6. Jadi kita masih punya 2 kali pertemuan lagi ya. Pertemuan ke-7 minggu depan kita akan membahas kisi-kisi yang ada pada saat UTS di minggu ke-8. Dan insya Allah rencananya juga saya akan mendatangkan dosen tamu, seorang praktisi dan juga seorang yang mumpuni dalam bidang ilmu kenegaraan. Pada malam hari ini kita membahas mengenai teori kedaulatan dan teori kekuasaan. Sebelumnya kita membahas definisi dari kedaulatan itu sendiri, yaitu kekuasaan tertinggi. Jadi, tahukah bahwa kekuasaan tertinggi itu dari mana berasal? Nah, untuk menjelaskan sumber legitimasi kekuasaan tertinggi itu, jadi para ahli tata negara dan hukum menjelaskan melalui doktrin, ajaran, atau teori kedaulatan. Kemudian, teori kedaulatan menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Jadi rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Kemudian, jenis teori kedaulatan itu terbagi menjadi 3, yaitu jenis teori kedaulatan dalam filsafat politik dan jenis kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Jenis teori kedaulatan dalam filsafat politik yaitu berdasarkan sejarah asal mula terjadi beberapa jenis teori kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat yang pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi, teori kedaulatan Tuhan menganggap pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Doktrin kedaulatan Tuhan berkaitan erat dengan alam pemikiran teologis yang menganggap Tuhan sebagai prima causa atau penyebab utama. Teori ini meyakini lahirnya suatu negara hanya dapat terjadi bila dikehendaki Tuhan. Jadi negara yang menganut paham ini disebut negara teokrasi. Nah, negara yang menganut paham ini tidak membedakan urusan negara dan urusan agama ataupun sebaliknya. Jadi seorang raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Manusia berkuasa sebagai pemimpin di suatu negara, hanya wakil yang dikehendaki Tuhan untuk memimpin. Negara apa saja yang menganut teori kedaulatan Tuhan, yaitu seperti negara Jepang. Nah, tokoh dari teori ini adalah Aurelius Augustinus dan Thomas Aquinas. Kemudian teori kedaulatan hukum. Di kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia, dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Jadi, hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Maka negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Dihukum di atas segalanya. Hukum dipandang sebagai
sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Itu menurut teori kedaulatan hukum. Sedangkan menurut teori kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Jadi rakyat memberikan kekuasaan pada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. Jadi melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani. Nah, rakyat berhak juga mengganti pemerintah yang dipilih atau diangkat jika pemerintah tersebut tidak melakukan sesuatu atas kehendak rakyat. Di praktis, teori kedaulatan rakyat hanya dianut oleh negara-negara demokratis modern, termasuk Indonesia. Nah, kemudian kita sudah sampai dalam pembahasan teori kekuasaan, di mana kekuasaan ini bersumber dari kekuasaan, kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Jadi, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Atau bisa dikatakan kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Jadi secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah sehingga adanya pertarungan sengit. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teori kekuasaan menurut para ahli. Jadi, menurut para ahli ada dua teori kekuasaan, yaitu teori kekuasaan menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, yang kekuasaannya untuk membuat atau membentuk undang-undang, sedangkan eksekutif kekuasaannya untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Nah, federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. John Locke ini juga memisahkan wewenang negara dan agama dengan ketat. Dia menyatakan bahwa keduanya terpisah, tidak boleh saling mencampuri. Jadi urusan agama tegas dia katakan bahwa keselamatan akhirat, sedangkan urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini atau ketika manusia masih hidup. Gitu. Sedangkan teori kekuasaan negara menurut Montesquieu bahwa agak berbeda dengan teori menurut John Locke. Nah, Montesquieu berpandangan bahwa terkait macam-macam kekuasaan negara, Montesquieu tidak memasukkan kekuasaan federatif, melainkan dijadikan satu dari kekuasaan eksekutif. Adapun kekuasaan negara menurut Montesquieu
terdiri dari legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan eksekutifnya kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam penjabaran kekuasaan negara dari Montesquieu, kekuasaan yudikatif berdiri sendiri, tidak mendapat intervensi dari kekuasaan lain. Jadi saat menjalankan tugas sebagai pengadil atau pelanggar undang-undang, konsep pembagian kekuasaan negara oleh Montesquieu ini dikenal dengan trias politica yang diterapkan oleh banyak pemerintahan di dunia termasuk Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kekuasaan negara di Indonesia? Bagaimana kekuasaan negara di Republik Indonesia? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa Indonesia menganut trias politica. Jadi dalam sistem pemerintahan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saat Undang-Undang Dasar 1945 mendapat amandemen, ada revisi terkait susunan pembagian kekuasaan. Jadi penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum dilakukan amandemen, pembagian kekuasaan negara di Indonesia terdiri dari legislatif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sedangkan eksekutif oleh Presiden dan yudikatif oleh Mahkamah Agung MA atau konsultatif oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, eksaminatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang kita kenal sebagai BPK. Jadi setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945, usai reformasi 1998, terdapat penambahan dan pengurangan lembaga negara dalam pembagian kekuasaan. Jadi susunannya sebagai berikut. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945 usai reformasi, susunannya bahwa legislatif oleh MPR, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, eksekutifnya oleh Presiden, yudikatifnya oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisialnya oleh atau HY, eksaminatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, pertemuan kali ini penjelasannya saya cukupkan sampai di sini. Semoga dapat dipahami tentang pembelajaran pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari malam ini mendapat manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.